Sobat Intan, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nurul Anissa dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Intan Husada Garut. Sobat Intan, masalah gigi sering sekali mengganggu aktivitas Anda. Banyak sekali masalah gigi yang kerap tidak disadari. Lalu, masalah gigi apa saja sih yang sering terjadi? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol masalah gigi dengan Dr. Tutun Rendra Wulan, salah satu dokter gigi Rumah Sakit Intan Husada Garut. Halo dok, gimana kabarnya dok? Halo juga Nurul, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok ya, baik ya. Ngomongin soal masalah gigi nih dok ya, masih banyak yang menyepelekan masalah gigi dan kadang terlambat diobati. Terus justru berakibat fatal ya dok ya. Lalu biasanya itu masalah apa saja sih dok yang sering timbul? Sebetulnya banyak ya masalah yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Tapi kita bahas aja yang sering ya. Ada 3 besar kondisi gigi dan mulut yang biasa dialami oleh kita ya. Satu diantaranya yaitu ada halitosis atau bau mulut. Kemudian ada karies atau lubang pada gigi. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak bahkan berdasarkan laporan FDI itu karies gigi atau lubang gigi itu hampir 60% sampai 90% populasi manusia di dunia, penduduk di dunia mempunyai gigi berlubang. Iya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit radang gusi dan jaringan sekitar pendukung gigi. Itu adalah 3 yang sebetulnya masih ada, tapi itu yang paling banyak ditemui ya dok ya. Kalau penyebab bau mulut sendiri itu apa ya dok ya? Penyebab bau mulut itu banyak juga. Bisa dari penyakit sistemik, seperti orang yang mempunyai gangguan lambung misalnya, bisa ada bau mulut. Kemudian kalau hubungannya dengan gigi jelas biasanya kebersihan mulutnya yang kurang, ya, sehingga di situ banyak bakteri, banyak plak, banyak karang gigi, sehingga menimbulkan nafas yang tidak sedap gitu, jadi bau mulut. Atau kondisi mulut kering karena sedang mengkonsumsi obat tertentu itu juga bisa. Karena pada saat mulut kering, itu aliran air ludah atau saliva itu kan berkurang. Biasanya menimbulkan bau mulut gitu. Kalau gigi berlubang nih dok ya, apakah harus lo sakit ya dok untuk gigi berlubang itu? Soalnya ada teman saya nih, giginya itu berlubang tapi dia tidak sakit si giginya tuh, dan dia tidak melakukan tindakan apapun nih dok. Biasanya sih gigi itu memang kalau lubang kecil biasanya dia belum menimbulkan sakit ya. Jadi kadang-kadang ambang rangsang sakit setiap orang juga berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu apakah gigi itu sudah berlubang atau tidak usah menunggu sakit. Biasanya kalau misalnya udah minum air dingin, itu sudah ada lino, itu adalah suatu ciri bahwa gigi saya udah berlubang. Walaupun mungkin pada saat bercermin kayaknya nggak ada lubang tuh, tapi itu biasanya ada. Ya walaupun hanya 1 titik jarum, itu bisa dilihat dengan di pemeriksaan memang. Nah kalau misalnya memang lubangnya sudah terlalu dalam, jadi gini, lapisan gigi itu secara anatomi gigi itu ada 3 lapisan. Yang paling luar itu email. Itu adalah bagian gigi yang paling keras. Fungsinya melindungi bagian gigi yang paling dalam. Di dalam email itu ada dentin. Nah, di dentin inilah banyak ujung-ujung saraf. Jadi kadang biasanya kalau lubang giginya masih di permukaan email, tidak menimbulkan sakit yang hebat. Nah, jadi biasanya orang cenderung mengabaikan bahwa mungkin linu biasa, mungkin sensitif aja. Tapi sebetulnya kalau diperiksa kemungkinan itu udah ada karies atau lubang, ya. Nah, apabila si lubangnya sudah dalam sampai ke lapisan yang paling dalam dentin atau bahkan ke lapisan paling dalam lagi, itu namanya kamar pulpa. Di mana di kamar pulpa itu adalah pembuluh darah dan saraf. Itu otomatis sakit. Itulah yang namanya orang sakit gigi itu pada saat biasanya sudah sampai ke ruang pulpa itu, ke kamar pulpa itu, biasanya orang sudah merasakan sakit hebat dan baru mau ke dokter gigi biasanya gitu. Sampai sakit kepala gitu. Ada yang seperti itu ya, gitu ya. Kalau misalnya ini nih dok, kan ada pengalaman pribadi juga ya. Misalnya dari susu anak nih dok, itu berpengaruh nggak sih? Soalnya misalnya anak saya pakai susu A, terus teman saya anaknya pakai susu A juga, tapi pertumbuhan gigi anak saya itu lebih bagus, tapi pertumbuhan gigi anak teman saya itu kurang bagus ya dok. Apakah ada pengaruhnya gitu dok dari susu? Susu kan minuman bagus ya, mengandung kalsium,
vitamin D. Tapi sebetulnya pertumbuhan gigi ya, pertumbuhan gigi baik itu gigi anak dan gigi dewasa, sebetulnya benihnya itu dibentuk pada saat ibu sedang hamil. Jadi kalau dikatakan berpengaruh atau tidak untuk pertumbuhan gigi tidak, tapi untuk pemeliharaan mungkin ya. Jadi gini, pada saat gigi anak itu dibentuk pada saat ibu sedang hamil usia 8 minggu. Sementara gigi dewasa dibentuknya benihnya pada saat kehamilan 20 minggu. Nah, jadi sebetulnya berpengaruh tidaknya, bagus atau tidaknya gigi seseorang tuh pada saat nutrisi pada saat kehamilan sebetulnya. Jadi kita tidak bisa kok makanannya sama, susunya sama, kok yang ini lebih gampang berlubang, ini enggak. Satu dari benih ya, apakah pada saat ibunya hamil nutrisinya bagus atau tidak. Kan kadang-kadang ada orang yang sedang hamil, apalagi trimester awal kan masih emesis, masih mual, mungkin nutrisinya kurang walaupun diberi vitamin. Satu faktor itu. Kedua, susu mungkin sama, pola makan sama tidak. Terus pola sikat giginya sama atau tidak. Ya, jadi banyak sekali faktor yang membuat si gigi itu berlubang. Tidak hanya pembentukan benih pada saat hamil, kemudian ada juga faktor makanan juga kan. Ada faktor makanan di situ. Mungkin si anak satu dia lebih senang makanan manis dibanding yang lain, atau misalnya sikat giginya mungkin tidak teratur, yang satu rajin, yang satu nggak, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Kalau susu sendiri pasti bagus ya. Terus kalau untuk mencegah gigi berlubang nih dok, kalau tadi selain dari pas kehamilan, tapi kan kalau kita kan udah dewasa ya, untuk mencegah gigi berlubang itu gimana sih dok? Itulah sebetulnya penyakit gigi itu, baik itu lubang ataupun karang gigi ataupun radang gusi, itu sebetulnya pencegahannya sangat gampang. Pasti semua orang juga udah tahu ya. Sikat gigi sehari 2 kali, pagi-pagi dan malam sebelum tidur. Kemudian menjaga pola makan dan rajin kontrol ya, 6 bulan sekali, itu sebetulnya udah cukup. Udah cukup. Jadi dengan itu aja insya Allah ya. Untuk tindakan gigi berlubang nih dok, apakah harus selalu ditambal atau dicopot atau bagaimana sih dok? Tergantung. Ada beberapa. Kalau misalnya tadi kan saya sebutkan ya bahwa lubang gigi itu tidak selalu langsung dalam. Jadi ada prosesnya. Kalau misalnya lubangnya masih di lapisan email, dentin, atau kadang-kadang sudah masuk ke lapisan pulpa juga, sebetulnya kalau masih bisa ditambal, ya ditambal. Jadi tidak semua gigi yang berlubang itu harus dicabut, ya. Kecuali kalau misalnya giginya sudah sangat rusak, atau misalnya udah sisa akar, atau misalnya kariesnya sangat-sangat besar sehingga tidak ada tempat untuk tambalan juga, ya sebaiknya dibuang. Karena gigi itu kan menjadi sumber infeksi di dalam mulut kita. Tapi kalau misalnya lubangnya masih dangkal, masih bisa dirawat, sebaiknya sih dipertahankan ya. Kalau misalnya ini dok, saya kan pernah berobat lagi sakit gigi, terus harus dicabut, tapi katanya harus menunggu nanti obat dulu ya. Iya, berobat dulu. Kenapa sih dok nggak langsung dicabut aja gitu pas lagi sakit gigi gitu? Jadi gini, pada saat gigi kita sedang sakit, itu berarti kan dalam kondisi infeksi akut ya. Biasanya dalam kondisi seperti itu, obat baal untuk pencabutan gigi biasanya kurang optimal kerjanya. Pada saat seharusnya obat anestesia atau obat baal itu masuk ke saraf gigi untuk menimbulkan rasa baal, itu seperti seperti tertahan oleh jaringan infeksi yang ada di gigi tersebut, sehingga efek obat baalnya kurang maksimal. Kalau udah seperti itu kan kasihan ya pasiennya, udah malah lagi sakit, dibaalin nggak baal, makin sakit. Jadi sebaiknya untuk beberapa kasus sebaiknya, apalagi dalam kondisi misalkan sedang abses atau bengkak, sebaiknya memang dilakukan premedikasi dulu atau pengobatan dulu, baru dijadwalkan untuk dicabut giginya. Ini dok, ini fakta atau mitos ya dok ya, kalau lagi sakit gigi nih berkumur dengan air garam nih bisa menyembuhkan sakit gigi? Mengurangi mungkin ya, mengurangi rasa sakit. Ya betul, kadang saya juga suka menyarankan kumur air garam ke pasien. Kenapa? Karena air garam itu sifatnya basah ya, garam itu sifatnya basah.
Sementara pada saat gigi kita ada lubang atau sedang ada peradangan, itu sebetulnya kondisi mulut kita dalam pH-nya mulut kita itu dalam keadaan asam. Pada saat pH mulut kita asam, itu sebetulnya bakteri itu senang. Jadi mereka berkembang biak pada saat kondisi lingkungan mulut itu sifatnya asam. Nah, adanya air garam ini, jadi dia ada sifat antibakteri. Maksudnya di sini adalah sifat antibakteri itu karena sifat dari garam itu basah. Jadi dia akan membantu menetralkan atau mengubah pH kondisi mulut menjadi basah sehingga si bakteri mati ya, seperti itu. Berarti jadi ya, bisa mengurangi, tapi rasa tetap sakit. aja yang namanya gigi itu perlu tindakan ya. Iya. Jadi seperti obat yang diminum atau misalkan obat kumur itu hanya meredakan sementara. Sementara kalau misalnya si penyakitnya dalam hal ini misalkan kariesnya tidak ditangani atau tidak ditambal atau tidak dicabut misalnya, itu akan tetap sakit lagi gitu. Tadi kan ada masalah gigi, apa sih, radang gusi ya dok ya? Yang ketiga ya. Ciri-cirinya itu apa sih dok? Radang gusi? Ciri-cirinya untuk radang gusi sama ya seperti bagian tubuh lain yang dalam kondisi radang, biasanya warnanya kemerahan. Gini. Jadi warna gusi yang sehat itu warnanya pink merah muda ya. Nah, pada saat kondisi radang biasanya dia pembuluh darahnya akan membesar sehingga warnanya menjadi merah tua ya. Kemudian kalau dilihat dari model ini kelihatan nggak? Ini tuh di antara gigi-gigi ini si gusinya dia lancip. Iya. Nah, pada saat kita mengalami radang gusi biasanya si ujung ininya tuh gendut-gendut, jadi membesar gitu ya, membengkak yaitu bengkak tadi ya. Jadi ujung-ujung si warnanya merah tua, kemudian ininya lebih gendut-gendut gitu ya. Kemudian pada saat kena rangsang, misalnya sikat gigi atau kena apa, dia gampang berdarah. Nah, itu udah menunjukkan bahwa gusi kita sudah meradang. Artinya di situ berarti kondisi gigi kita, gusi kita dalam keadaan kotor. Gitu ya. Gimana sih dok cara pengobatan untuk radang gusi ini? Tadi kan disebutkan bahwa radang gusi itu penyebabnya karena gigi kotor. Apabila gigi kotor, itu berarti di dalam mulut kita ada plak dan karang gigi ya. Nah, apa bedanya plak dan karang gigi ini? Saya nanya sendiri jadinya. Mau nerangin ya. Jadi plak itu adalah sisa makanan yang menjadi lapisan tipis di dalam gigi kita, yang menempel di permukaan gigi kita. Itu sebetulnya bisa dibersihkan dengan sikat gigi aja. Tapi apabila tidak terbersihkan, si plak itu mengalami proses remineralisasi atau pengerasan ya, sehingga menjadi karang gigi. Nah, bedanya karang gigi dengan lubang pada gigi ya. Kalau bakteri yang merusak gigi menjadi lubang itu biasanya merusak lapisan email dentin yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau bakteri yang diakibatkan dari plak dan karang gigi itu dia merusaknya ke gusi dan jaringan sekitar gigi. Ya, gitu. Jadi penyebabnya yaitu sehingga mulut gusi meradang dan kondisi mulut kotor. Itu harus dibersihkan. Itu minimalnya berapa kali tuh untuk setahun misalnya tuh untuk pembersihan? Kalau kontrol ke dokter gigi kan 6 bulan sekali ya. Disarankan 6 bulan sekali. Berarti ya bersihkan karang gigi juga sebaiknya 6 bulan sekali. Ya, gitu ya. Bermanfaat sekali ya dok ya. Oke, ada pesan nggak dok? 1 patah 2 patah kata. Pesannya buat sobat Intan semua. Sebetulnya yaitu yang tadi saya terangin bahwa penyakit-penyakit gigi atau kondisi-kondisi kesehatan gigi itu memang sangat menyakitkan ya. Maksudnya terkenal kadang-kadang kunjungan ke dokter gigi itu adalah suatu kunjungan yang cukup menakutkan. Apalagi buat anak kecil. Nah, saran saya semua penyakit-penyakit gigi itu sebetulnya tadi sudah dijelaskan. Untuk pencegahannya gampang aja. Sikat gigi sehari 2 kali. Kemudian kontrol ke dokter gigi secara rutin dan jaga pola makan. Udah itu aja. Jadi kabar baiknya semua penyakit-penyakit gigi itu sebetulnya pencegahannya gampang aja, itu aja gitu ya. Dan diusahakan memang kontrol 6 bulan sekali itu harus dilakukan. Mau tidak mau ya. Pada saat kita tidak mempunyai masalah gigi pun sebetulnya dicek aja. Karena itu tadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang dia tidak merasa sakit gigi. Tapi begitu diperiksa, ternyata ada lubang, ya, ternyata karang giginya ada. Mungkin tidak menimbulkan gejala, tapi ya itulah fungsinya kontrol 6 bulan sekali itu untuk mengecek itu, ya. Gitu saja barangkali.
Baik ya dok ya, terima kasih banyak atas ilmunya, bermanfaat sekali gitu ya. Perlu diingat bahwa menjaga kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Sobat Intan jangan lupa memeriksakan kondisi kesehatan gigi kalian setiap 6 bulan sekali. Jadi jangan tunggu sakit dulu ya. Yang mau berkonsultasi langsung dengan Dr. Tutun Rendra Wulan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Intan Husada setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang. Ada informasi menarik nih untuk Sobat Intan. Saat ini ada promo swab antigen dengan biaya hanya Rp99.000. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp 081214867272. Nantikan giveaway serta promo-promo menarik dari kami. Selalu pantengin kami di Instagram @rs_intanhusada, Facebook Rumah Sakit Intan Husada, Spotify Rumah Sakit Intan Husada, dan YouTube Rumah Sakit Intan Husada. Sampai jumpa di program Bincang Santai berikutnya. Saya Nurul Anissa undur diri. Rumah Sakit Intan Husada, kami berikan yang terbaik.